Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beberapa hari yang lalu, Ketua PBNU yaitu Kiai Haji Yahya Stakuf dan Dr. Fahru Rozi mengeluarkan pernyataan bahwa kita sebagai warga NU harus mengakui barokah para habaib. Apakah benar harus demikian bahwa keterkaitan barokah ilmu dengan permasalahan polemik nasab ini sebenarnya tidak ada Masalah ilmu itu hal yang lain dan masalah polemik nasab hal yang lain juga Jadi tidak sinkron kalau untuk dibandingkan kita harus jernih sebagai warga NU atau warga Indonesia dalam menyingkapi polemik nasab ini. Jujur kami dulu juga netral tidak berada di pihak Kiai maupun di pihak Habib, tapi kami saring segala informasi, fakta dan data dan segala argumentasi baik dari Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya, dan argumentasi dari para habib-habib semua. Setelah kami mendengar apa argumentasi para habib dan Kiai Imaduddin, menurut kami penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin lebih masuk akal, atau maksudnya mudah untuk dipahami mengenai polemik nasab ini. Kalau dari pihak habaib kan tidak mereka hanya mengeluarkan doktrin-doktrin saja menurut kami. Di antaranya kalau tidak mengakui para habib adalah cucu Nabi, masuk neraka. Kalau tidak mengakui Habib sebagai cucu Nabi adalah Dajjal, dan masih banyak doktrin yang lainnya Terus ada lagi yang berkomentar dan mengatakan bahwa Gus Abbas, Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya adalah perusak NU. Menurut kami bukannya kebalik justru para habib yang ingin merusak NU. Jelas buktinya ada video oknum habib yang mengatakan bahwa pendiri NU itu adalah para habib. Terus banyak persekusi-persekusi yang dilakukan kepada para kiai untuk menakut-nakuti. Justru menurut kami Gus Abbas, Gus Fuad, Kiai Haji Imaduddin dan yang lainnya ini ingin menegakkan NU untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dan para habib juga berusaha membelokkan sejarah, baik itu sejarah berdirinya NKRI. Bendera juga diklaim bahwa yang membuat Habib, lagu Indonesia juga diklaim yang membuat itu Habib. Jadi sudah sangat jelas menurut kami siapa yang ingin merusak NU dan merusak NKRI. Marilah kita sebagai generasi muda generasi penerus bisa berpikir secara akal sehat
dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terus ada yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin itu adalah pemecah belah umat. Menurut kami Kiai Haji Imaduddin ini malah mencerdaskan ya generasi muda, bukannya ingin memecah belah. Justru para habib yang menurut kami ingin memecah belah umat. Buktinya apa? Buktinya pada pemilu kemarin ya, ada itu kan ya, apa, ijtima ulama. Menurut kami itu tidak usah dilakukan ya. Kenapa? Karena masyarakat jadi terpecah-pecah ya, seolah-olah disuruh ya untuk memilih presiden tertentu. Seharusnya para habib kan memberi kebebasan ya pada warga masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri berdasarkan hati nurani masing-masing. Jadi bukan harus memilih salah satu paslon tertentu. Bahkan yang pemilu dulu itu juga ada juga habib yang mengatakan kalau tidak memilih paslon tertentu itu kafir ya, masuk neraka. Itu kan jelas ingin memecah belah umat. Terus menurut kajian kitab pustaka, terus menurut kitab ya, dan tes DNA, para habib ini juga gagal ya. Haplogrupnya G, yaitu Yahudi Kasari. Harusnya kalau para habaib masih ingin dipanggil cucu Nabi ya, harus menyuguhkan kitab sezaman ya, paling tidak ya harus tes DNA. Lalu tes DNA-nya ini dipublikasikan ya ke masyarakat umum biar masyarakat tahu. Kalau melalui kajian kitab, melalui daftar pusaka dan tes DNA sudah gagal semua, lalu atas dasar apa lagi kami harus mempercayai kalau para habaib ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW? Ya, pada intinya kami setuju ya apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Bunte tadi. Menurut kami itu adalah sebuah tanggapan yang cerdas, arif, dan bijaksana ya dalam menyingkapi polemik nasab ini. Ya, semoga para muhibin melihat video tadi agar tercerahkan. Jadi tidak ada kaitannya ya tentang barokah ilmu dan polemik nasab ini. Barokah ilmu sesuatu yang lain dan polemik nasab sesuatu yang beda. Jadi tidak ada kaitannya. Ya, kami harap Ketua PBNU Gus Yahya Stakuf ya mau mendengarkan suara dari NU akar rumput. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kami terima segala kritik dan sarannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kekurangan dan kelemahan berasal daripada diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.